Cek 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 cek. Selamat pagi kawan kicomania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang pagi hari ini di depan saya ini adalah burung murai batu yang kita unboxing kira-kira 3 hari yang lalu ya. Mungkin teman-teman yang pernah mengikuti, ini speknya lepas throttle, kisaran usianya sekitar 7-8 bulanan ya ini. Kebetulan ini anakan nias dengan medan, jadinya ini balak sembur atau balak kotor seperti ini ya teman-teman. Jadi nias bukan nias, medan bukan nias, balak, tetapi balaknya balak kotor kayak gitu teman-teman. Jadi kemarin ada teman-teman yang bertanya bagaimana cara rawatan harian atau setting harian burung murai batu lepas throttle kayak gitu ya teman-teman. Oke, kebetulan di depan saya ini ada 1 ekor murai batu yang pas kebetulan ini lepas throttle teman-teman. Jadi untuk burung murai batu tersendiri, untuk burung murai batu itu kalau usia lepas throttle itu karakternya bermacam-macam teman-teman. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang sedang, ada yang istimewa kayak gitu ya teman-teman. Kalau di depan ini kebetulan ini termasuk sedang-sedang aja ya. Karena kalau yang biasa itu biasanya ya istilahnya kelasnya ke bawah ya. Maksudnya bawah itu kalau lepas throttle itu cuma diem aja. Ada juga yang kayak gitu ya teman-teman. Ada juga yang ini sedang-sedang, artinya sebetulnya burung tersebut mentalnya kelihatan lumayan, tetapi ya biasa saja ya, ndak terlalu gacor kayak gitu ya. Perkiraannya ini posisi kayak gini masih tahap adaptasi kayak gitu teman-teman. Terus untuk settingan harian atau perawatan harian kalau burung kayak gini, seperti biasanya kemarin juga ada yang tanya teman-teman bagaimana cara ngerawatnya. Kalau burung lepas throttle itu dicek dulu teman-teman, dorong ekornya udah mentok apa belum. Jangan-jangan kalau kita proses nanti dia itu masih dorong ekor kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu yang pertama. Jadi pastikan burung tersebut udah mentok bulu-bulunya semua kayak gitu ya teman-teman. Untuk proses perawatannya biasanya pagi kalau ada waktu, kalau saya bakul seperti itu. Kalau nggak repot, karena kadang-kadang juga repot, itu biasanya saya embunkan. Jadi teman-teman yang ada waktu itu paginya diembunkan itu bisa. Jadi kadang-kadang dia itu ngeplong-ngeplong kayak gitu ya teman-teman. Terus sebelum timbunkan itu tadi biasanya saya kasih EF-nya supaya dia bisa sarapan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau EF-nya kurang itu burungnya akan nyekungkruk karena di pagi hari itu sangat dingin kayak gitu teman-teman. Terus waktu mengembunkan, karena ini musim dingin ya kita lihat-lihat situasi teman-teman. Kadang-kadang kalau terlalu dingin, lebih baik kita menunda keesokan harinya kayak gitu teman-teman. Oke, setelah diembunkan biasanya burung lepas throttle itu kita proses atau saya proses itu diajari mandi. Kadang-kadang belum ada yang tahu mandi kayak gitu. Ya memang ada waktu throttle itu pernah kita ajari udah bisa, tetapi karena kelamaan mabung, biasanya burung yang mabung itu kalau saya perawatannya itu yaitu cukup dikasih makan banyak, tujuannya supaya ekornya juga maksimal kayak gitu teman-teman. Jadi ya itu tadi, karena tidak pernah dimandikan, biasanya juga saya ajari mandi, terutama mandinya mandi kerambah biasanya. Terus yang selanjutnya ya proses seperti biasa ya teman-teman ya, diangin-anginkan, dijemur kayak gitu teman-teman. Untuk penjemuran itu setelah mandi biasanya saya lakukan itu setelah bulunya agak kering teman-teman. Bulunya kering kayak gitu teman. Karena apa? Kalau bulu masih basah itu biasanya sayapnya itu tidak mengkilap lagi, cepat angus, cepat teman-teman, istilahnya cepat kusam kayak gitu ya. Jadi kalau bulu basah jangan sampai langsung dikelantang atau dijemur los ya kayak gitu. Setelah dijemur itu perawatannya jangan langsung dikerobong, kita angin-anginkan lagi. Karena apa? Kalau misalkan burung dari panas itu langsung dikerobong, itu kadang-kadang matanya juga bisa sakit kayak gitu teman-teman. Diangin-anginkan dulu. Setelah diangin-anginkan barulah kira-kira 1/2 jam nanti kita masukkan di dalam, dikerobong. Untuk pemasteran tahap lepas throttle itu enggak apa-apa, kita kasih masteran
misalkan punya burung-burung kecil itu ditaruh di dekatnya itu enggak apa-apa ya. Jadi untuk pemasteran itu bisa selamanya, tetapi pemasteran yang bagus itu sebetulnya waktu mabung atau dorong ekor itu teman-teman. Ya udah, kalau sudah kayak gitu kita lakukan setiap hari kalau ada waktu. Misalkan seperti saya ya, atau teman-teman yang sibuk ya gunakan kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu bagaimana perawatannya? Ya kita kerobong ya teman-teman. Kemarin juga ada yang tanya, Om, bagusnya lepas trotol itu diablak apa dikerobong? Tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi kalau burung kita, lihat situasi kondisi burungnya ya. Kalau burung kita mau kita gunakan untuk aduan, itu biasanya saya full prodong dengan masteran terus. Tetapi kalau untuk harian, biasanya saya ablak. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi tergantung perawatannya. Misalkan itu mudah hutan, ini kan kebetulan tangkaran. Kalau tangkaran biasanya saya kerodong terus. Kalau mudah hutan biasanya ya saya buka separuh. Tujuannya untuk apa? Kalau mudah hutan biasanya itu masih giras-giras gitu ya, kayak jet gitu ya. Tujuannya untuk supaya lebih jinak kayak gitu ya teman-teman. Jadi perawatannya kurang lebihnya seperti itu. Untuk pemasteran ya bisa kita lakukan terus, tidak apa-apa. Misalkan punya burung master itu didekatkan kayak gitu ya teman-teman, supaya dia dengar kayak gitu. Kalau udah kayak gitu ya kita lihat. Kemarin juga ada yang tanya, Om, mentalnya biar keluar bagaimana kayak gitu ya. Yaitu tetap, kalau saya sendiri senjatanya itu betina teman-teman. Kita cas betina atau kita cas burung murai sejajaran. Kapan ngecasnya? Lihat kondisi dulu kayak gitu ya teman. Jadi jangan langsung misalkan lihat video harus dicas betina, setiap hari dicas, ditempel kayak gitu ya teman-teman. Jangan seperti itu. Jadi ngecasnya itu kita harus tahu gimana teman-teman ya. Harus tahu waktunya. Jadi waktu ngecasnya kemarin juga, Om, burung saya cas, saya tempelkan kok ngabruk-ngabruk. Ya jelas ya, lebih dari 50%, karena burung petarung itu kalau ngecasnya digandeng, sangkarnya dipepetkan, itu pasti akan tarung atau berkelahi kayak ayam kayak gitu ya teman-teman. Caranya ngecas bagaimana? Yaitu ya minimal 1 meter teman-teman. Terus berapa lama? Tergantung ya teman-teman. Kita lihat di sini kuncinya untuk pengecasan itu, kita lihat burungnya. Jadi ketika burung tersebut, misalkan teman-teman punya mudah hutan, dicas kayak gitu masih kosit kelapaan kayak jet, itu jangan diteruskan teman-teman. Nanti dia ketakutan kayak gitu ya. Tetapi kalau dia mulai ngedet-ngedet atau ada respon, ada ngeplay kayak gitu ya, kita biarkan dulu. Enggak apa-apa. Terus sampai kapan? Misalkan dia langsung ngeplay, gacor, itu kita biarkan. Ketika dia mulai turun mulai diam, itu kita hentikan cas kita. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ketika dia mulai naik, mentalnya naik, kita biarkan. Tetapi ketika dia mulai turun, itu di stop ya. Kita lakukan berapa hari sekali, 2 hari sekali itu enggak apa-apa. Asalkan kita tahu kuncinya itu tadi, kapan kita masuk, kita keluar, istilahnya seperti itu. Maksudnya caranya seperti itu. Jadi ketika burung tersebut udah mulai jenuh, mulai turun, maksudnya tadi kan gacor, biasanya diawali ngeplay, kadang-kadang gacor gitu ya. Itu ketika dia udah males kayak lesu gitu, kita hentikan ya, jangan lama-lama kayak gitu teman-teman untuk pengecasan. Terus selanjutnya ya kita gunakan 2 hari sekali, apa ya 1 minggu 2 kali kayak gitu ya. Tetapi kita harus tahu posisinya kayak gitu. Apa boleh setiap hari dicas kayak gitu untuk meningkatkan birahi? Boleh juga, tetapi kita harus tahu kondisinya teman-teman ya, menurut kebutuhan. Kalau dia mulai turun, istilahnya pertama kayak ngeplay terus kayak mulai gacor gitu ya, itu berarti dari ngeplay ngegacor kan mulai naik. Ketika dia udah males kayak gini ya, kayak cuma diam aja, kita coba lain waktu, mungkin dia belum ada greget kayak gitu teman-teman. Biasanya seperti itu. Masalahnya burung yang dicas itu tergantung burungnya juga. Ada burung yang udah kenceng atau sebelumnya mentalnya bagus, dicas langsung jadi. Ada juga yang masih nata-nata kayak gitu ya. Terus selanjutnya yaitu tadi, kita kerobong aja untuk perawatan harian, ditaruh di tempat tenang kayak gitu ya teman-teman. Kemarin juga ada yang tanya, Om, saya punya 3 murai itu ya. Sambil saya jawab,
kenapa yang lepas trotol baru saya beli ini tidak berani bunyi? Ya jelas wong burung duanya itu gacor, terus burung mudanya itu satu ruangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk menata mental itu ya satu teman-teman, itu harus disendirikan. Itu kita harus punya tempat tersendiri untuk menyendirikan, untuk menata burung tersebut teman-teman. Jadi seperti ini, kayak gini ya, ini sebetulnya degek-degek ya. Kadang-kadang ini udah ngeplong-ngeplong, mentalnya bagus sekali, tapi karena masih muda, di dalam juga ada gacoran banyak, itu wajib disendirikan. Karena apa? Kalau tetap dijadikan satu, ini juga nanti akan berpengaruh pada mentalnya kayak gitu ya teman-teman. Ini tadi nih baru saya ambilkan betina, dia udah mulai respon-respon kayak gitu ya, karena masih muda sekali kayak gini. Pak Imade, assalamualaikum. Siapa? Oke, kayaknya gitu dulu teman-teman perawatannya. Intinya setelah ini, nah ini EF-nya nanti akan saya kasih sedikit lagi, terus saya kerobong, taruh tempat tenang kayak gitu ya teman-teman. Kita lakukan gitu setiap hari, nanti lama-lama pasti akan jadi bagus kayak gitu biasanya. Terus kapan mulai bisa dikantang? Oke, nanti kita akan bahas setelah video berikutnya ya. Jadi ada juga memang murai batu kalau settingannya pas itu lepas trotol, ada yang bisa digantang, ada yang pernah juara juga ya kayak gitu. Jadi nanti kita akan bahas video selanjutnya. Oke, terima kasih.